Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Seorang dai asal Jawa Barat menyebutkan bahwa Rasulullah pernah sesat lalu diberi hidayah oleh Allah. Ceramahnya pun menjadi viral dan dituding melecehkan Nabi Muhammad. Meski dai kaum muda tersebut telah meminta maaf, banyak orang bertanya-tanya, benarkah Rasulullah sesat sebelum mendapat wahyu? Tidak adakah agama ataupun keyakinan yang diimani Nabiullah sebelum diutus menjadi Rasul? Kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Ustaz wawaniana nyebut Muhammad. Pertanyaan bahwa Rasulullah pernah sesat disebut-sebut berdasarkan surat Ad-Duha ayat 7. Allah berfirman, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Dia memberikan petunjuk. Quran surat Ad-Duha ayat 7. Dalam ayat tersebut memang disebut kata dholang yang secara bahasa bermakna sesat. Namun dalam Al-Quran terjemah Departemen Agama, yang dimaksud kata tersebut ialah bingung. Tercantum keterangan ayat bahwa makna bingung tersebut ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad sebagai jalan untuk memimpin umat menuju keselamatan dunia dan akhirat. Menurut para mufasir, Ibnu Katsir menafsirkan ayat 7 surat Ad-Duha dengan firman Allah di ayat yang lain. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Alkitab atau Al-Quran dan tidak mengetahui apa iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman Abdurrahman bin Nasyir As-Sa'di menafsirkan ayat di atas bahwasanya Allah mendapati Muhammad SAW dalam keadaan tidak tahu Al-Quran dan tidak tahu apa itu iman. Dalam keadaan demikian, Allah kemudian mengajarkan apa yang Rasulullah belum ketahui. Dan dia membimbing beliau agar segala akhlak dan perbuatan Nabi semakin baik. Dari dua tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwasanya maksud ayat di atas bukanlah menuding bahwa Rasulullah itu sesat, melainkan beliau SAW belum tahu tentang Al-Quran dan iman. Allah kemudian memberi beliau petunjuk dengan Al-Quran dan mengangkatnya sebagai seorang Rasul. Agama Rasulullah sebelum Islam. Nabiullah sebelum datangnya wahyu. Mengenai hal ini, ada perbedaan di kalangan ulama. Sebagian ulama meyakini bahwasanya Rasulullah mengimani agama Nabi Ibrahim, yakni Hanafiyah. Pendapat ini tercantum dalam tafsir Al-Alusi, bahwa beberapa ulama menegaskan bahwa sebelum mendapat wahyu, Rasulullah meyakini agama yang lurus sebagai ajaran Nabi Ibrahim. Pendapat lain menuturkan Rasulullah tidaklah mengikuti ataupun mengimani ajaran agama apapun. Beliau tidak mengikuti syariat agama Nabi sebelumnya dan tidak beribadah dengan syariat sebelumnya, hingga turunlah wahyu kepadanya. Pendapat yang lebih rajih yakni Rasulullah sudah menjalankan ibadah dengan bertahanus di gua-gua. Aisyah menceritakan kebiasaan ibadah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira melakukan tahanus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun tahanus merupakan ajaran Hanafiyah dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Artinya pendapat yang pertama lah yang mendekati kebenaran, bahwa Rasulullah SAW mengikuti milah Nabi Ibrahim dan mengesahkan Allah sebelum turun wahyu kepada beliau. Maka jelaslah bahwa kesesatan tidak pernah dimiliki Rasulullah. Beliau selalu terjaga budi pekertinya dan mengikuti milah kakek buyutnya, yaitu Nabi Ibrahim. Perkara ini pun sebetulnya bukanlah hal yang mempengaruhi keimanan umat Islam. Bagaimanapun kondisi Rasulullah sebelum Islam, kita tetap mengimani bahwasanya Jibril turun mengirimkan wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW. Para ulama tetap membahasnya agar tidak muncul sifat suudzon kepada Rasulullah SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.